Oke, silakan mulai. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama boleh membawa diri kita menyambut hari yang baru, melihat kebesaran Tuhan sekali lagi di dalam hidup kita. Setiap hari kita boleh melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Di saat kondisi yang seperti ini, lebih melekatlah hidup kita lewat puji-pujian, supaya Tuhan selalu menumbuhkan kita lewat puji-pujian di pagi hari kita kepada Tuhan. Di momen-momen kita takut untuk segala keadaan yang tidak menentu, Tuhan yang besar, biarkan hidup kita boleh percaya. Ku hidup sungguh-sungguh karena percaya, dan kita tidak akan pernah menyerah karena kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesulitan.
segala keadaan kita. Teguhkan iman kita lewat puji-pujian ini. Teguhkan iman kita lewat puji-pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Dia yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Kemenangan darimu. Katakan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Engkau ya Rabbu, ku naikkan pujian syukurku, syukurku bagimu. Besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita hanya berlari kepada Tuhan. Justru di saat kita bimbang, teman-teman, gak ada yang kita bisa
bisa cari, gak ada yang bisa kita andalkan. Tuhan yang menjadi satu-satunya hidup kita, di dalam keraguan, di dalam tekanan kita, di dalam keadaan yang paling bawah, dalam keadaan baik, biarkan Tuhan menjadi sandaran kita yang seutuh-utuhnya, sehingga kita tahu kita mampu terbang tinggi bersama Tuhan. Kita mampu menerima segala keadaan yang baik ataupun tidak baik. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, dalam segala kehidupan kami Tuhan. Tampang tidak pernah berubah, seperti tampang tidak bergerak ya Tuhan, seperti tampang kami ada di bawah terus Tuhan, seperti tampang dalam hidup kami banyak hal yang menakutkan dalam hidup kami, tapi ada Engkau Tuhan. Tuhan, biarkan kami berlari dan berlari hanya kepada Engkau saja Tuhan. Tidak yang kami cari Tuhan, tidak ada yang kami harus pikirkan terlalu jauh Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan akan hari esok kami Tuhan, karena Engkau ada bersama kami sehingga kami mampu terbang seperti Raja Wali ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Maha Kudus, yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang ada selalu untuk kami Tuhan.
mengajarkan sebuah lagu yang sangat indah buat kita semua. Di masa-masa seperti ini, hari-hari yang kita melihat keadaan dunia, keadaan Indonesia, keadaan kita yang sungguh tidak menentu, kita ingin segera Tuhan selesaikan setiap masalah-masalah kita. Tapi sepertinya tidak teman-teman. Lagu ini mengajarkan, sekalipun walaupun gunung itu belum berpindah ataupun tidak berpindah, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidaklah pernah teguhkan dan teguhkan selalu iman kita, bahwa pribadi yang kita kenal sebagai Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Pagi ini teguhkan kembali hidup kita, walaupun gunung itu tidak berpindah. Kita boleh lihat catatan kecil ini di dalam grup kita yang sudah saya kirimkan. Mari kita boleh belajar yang mungkin menjadi lagu yang sangat baru buat kita. Walau gunung itu tak berpindah, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja,
asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku belah padamu Tuhan, yang sepun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia. Dalam hiruk pikuk dunia ini yang tak menentu, bahkan berita-berita yang membuat kami takut dan gentar, keadaan yang membuat kami berubah, sakit penyakit, kehilangan, tapi tidak membuat kami untuk tidak percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami anak-anak-Mu terus menanti-nantikan Engkau, Allah yang memberikan pengharapan demi pengharapan kepada kami, Allah yang selalu memberikan hal yang baik di dalam hidup kami, Allah yang akan terus mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan, pagi ini tambahkan iman di dalam hidup kami untuk mampu memandang di mana rencana indah-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya perlindungan Tuhan atas semua anak-anak Tuhan. Ketika kami memegang dan mengasihi Engkau, itulah dasar kami, Tuhan. Tuhan, ketika puji-pujian kami selesaikan, sampailah sampai di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu apa yang kami kerjakan, dan memuliakan nama Engkau ya Allahku, Tuhanku, Tuhan Yesus yang sang penyelamat kami. Kami sungguh mengagungkan Engkau terus-menerus di dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik. Tuhan, berita-Mu, firman-Mu pagi ini akan disampaikan. Tuhan, Engkau sekali lagi bekerja di dalam hati kami, Tuhan, agar kami mampu mencerna dan terus memuji Engkau dan memuliakan dalam segala yang boleh diberitakan, Tuhan. Membuat kami beria-ria di dalam Engkau, Tuhan.
atas setiap firman yang boleh kami dengar lagi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Terpujilah nama Tuhan kami, Tuhanku Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih. Sorry, HP saya ini kayak error. Suaranya putus Terima Pak. kasih juga. Iya putus-putus, nggak tahu sinyal kita atau sinyal Sinyal kita apa suara dari Bapak ya? yang lain gimana? Lain gimana? Mati be itu apa nama itunya kameranya Her. Ya, suaranya tidak bagus, tidak kedengaran. Oke, apakah sekarang sudah mulai jelas suaranya? Bagus, bagus. Ya bagus Pak. Oh, oke. Oke, terima kasih. Jadi saya matiin kamera ya. Karena memang ini ada peringatan terus HP-nya sudah berat ya. Bentar ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca dan Audrey. Jadi sekalipun mungkin sampai hari ini, bahkan mungkin seumur hidup kita, kita tidak pernah mengalami dampak dari iman yang besar, tetapi satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah kita memiliki iman yang benar. Apa bedanya iman yang besar dan iman yang benar? Iman yang benar ya seperti apa yang kita nyanyikan barusan. Sekalipun keadaan sepertinya tidak berubah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang benar seperti apa yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang percaya bahwa Tuhan setia, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Walaupun seakan-akan keadaan yang kita doakan supaya berubah itu tidak pernah berubah, dan bahkan mungkin tidak akan pernah berubah sampai seumur hidup kita. Tetapi seperti Yesus katakan ketika anak manusia itu datang kedua kali, apakah dia mendapati iman di bumi? Dan tentu iman yang dimaksud adalah iman yang benar. Karena seperti Paulus juga katakan bahwa kami hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Karena kalau kita hidup karena melihat, baru percaya, yaitu berarti level kita masih level iman Thomas. Tetapi Yesus katakan kepada murid-murid yang lain dalam kisah itu, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, orang yang punya iman yang besar, dia akan sangat-sangat tergantung dengan keadaan di sekeliling dia. Sehingga kadang sekalipun dia ngomong dia punya iman yang besar, masih bisa tergoncang. Tapi orang yang punya iman yang benar, imannya tidak akan tergoncangkan dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dan kembali, Paulus katakan kepada jemaat di Roma, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman yang benar itu pasti timbul dari firman. Kalau iman yang besar itu mungkin dari pengalaman. Yaitu yang perlu terus kita ingat, makanya kenapa setiap hari kita buka hati kita untuk mendengar firman. Dan berkali-kali saya katakan ya firman itu, Kejadian sampai Wahyu itu intinya poin pentingnya ya adalah untuk membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, dan juga apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini, supaya hidup kita ini maksimal, supaya hidup kita ini
mencapai pada tujuan ilahi dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini kita masuk di dalam kitab Zakaria pasalnya yang kelima, ada 2 perikop, penglihatan ke-6 dan ke-7. Dan sekali lagi kita harus ingat, kitab Zakaria ini adalah penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria dan disampaikan oleh Zakaria kepada bangsa Yehuda yang kembali dari Babel setelah 18 tahun kembali dari Babel, karena kitab Zakaria ini pada bulan ke-8 pemerintahan Raja Darius. Kalau Nabi Hagai kan dari bulan ke-6 sampai bulan ke-9. Nah, poin pentingnya itu adalah bagaimana Tuhan mau mengingatkan kembali kepada bangsa Yehuda untuk membangun bait suci. Itu yang lebih jelas di kitab Hagai. Karena setelah 18 tahun mereka dipulangkan dari Babel oleh Raja Kores, melalui Raja Kores, tentu oleh Tuhan sendiri, melalui Raja Kores yang dipakai oleh Tuhan. Tapi setelah 18 tahun ternyata mereka tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria lebih banyak memberikan penglihatan-penglihatan yang merupakan teguran-teguran bagi mereka. Nah, saya akan bacakan ayat-ayatnya di dalam Zakaria pasal yang kelima, penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku ini, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Nah, jadi ada penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria yang disampaikan kepada bangsa Yehuda. Dan tentu dari apa yang kita baca, ini sesuatu yang ya tentunya sangat jelas lah, tidak perlu ditafsir. Tapi tentu itu dalam konteks apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada itu. Yaitu mereka adalah orang-orang yang seperti ayat 3 katakan, lalu ia berkataku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Bahkan di penglihatan kedua bicara tentang kefasikan. Jadi
ada kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, tapi seakan-akan mereka masih bebas dari hukumannya. Nah, tapi tentu sekali lagi kita bicara di dalam konteks perjanjian lama, memang kadang durasinya kelihatannya panjang. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Padahal itu panjang sabarnya Tuhan bagi bangsa Yehuda yang berkali-kali ketika kita baca mulai dari kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan beberapa nabi-nabi yang sudah kita baca, betapa memang Tuhan itu nggak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, baik kasih, kesetiaan, keadilannya, panjang sabarnya. Nah, bayangin sekali lagi, ini 18 tahun. Begitu mudahnya bangsa Israel kembali lagi melakukan kejahatan, melakukan lagi sumpah palsu. Ya, kemarin sempat saya ngobrol dengan Pak Simo, terus ada satu kalimat yang muncul. Ya, ini kan nasar saya. Nah, mungkin di kalangan kita jarang sekali ya dengar kata nazar itu ya. Kalau dulu kami di institusi yang lama itu, waktu sebuah nasar itu ditekankan berulang-ulang. Sehingga ketika kita berani bernazar, berjanji, atau di kalimat ini menggunakan kata bersumpah, nah, itu sesuatu yang mengikat dalam hidup kita. Nah, tetapi ya bangsa Israel kembali. Mereka bersumpah palsu. Kalaupun mereka bernazar, tapi mereka ingkari. Nah, sehingga Nabi Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Jangan kalian mencuri, dan kalian bersumpah palsu. Terus tadi dikatakan jangan kalian hidup dalam kefasikan dan kalian pikir kalian bebas dari hukuman. Masa nggak ingat sih, baru saja melewati masa 70 tahun di pembuangan Babel. Masa udah mau mengulangi lagi? Tapi ya berkali-kali seperti saya katakan, kita belajar dari perjanjian lama, ya betapa panjang sabarnya Tuhan. Tapi tentulah kalau kita aplikasikan dengan hidup kita di zaman sekarang, ya jangan menganggap enteng panjang sabarnya Tuhan, kata Paulus. Perhatikanlah kemurahan, tapi juga perhatikan kekerasannya. Nah, walaupun tentu sekali lagi, berkali-kali seperti saya katakan, tentu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda, itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Untuk kita nggak lakukan apa yang mereka lakukan yang mendatangkan duka bagi hati Tuhan. Menyedihkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkali-kali harus menasehati dengan para nabi. Berkali-kali juga Tuhan harus menegur dengan keras. Bahkan memberikan disiplin. Tapi itu sepertinya ya memang tuh bangsa keras kepala, tegar tengkuk. Dan sekali lagi itu menjadi contoh, jadi peringatan tepatnya bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi, ketika kita mempunyai iman yang benar, ya kita akan menjadi pribadi yang tetap akan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Sekalipun keadaan nggak baik-baik saja. Berbeda dengan bangsa Israel. Ketika keadaan mereka baik-baik saja, mereka mulai tinggalkan Tuhan lagi. Nanti ketika Tuhan mendisiplin, keadaan mereka mulai nggak baik-baik, mereka baru ingat Tuhan lagi. Jadi benar-benar grafik kesetiaan dan pengiringan mereka tuh berubah-ubah. Tapi tentunya pagi hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang bangsa Yehuda lakukan. Jadi mari setiap kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus hidup taat dengan kasih sebagai dasarnya kepada firman Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayatnya yang terakhir tadi, dari Zakaria pasal 5 sampai ayat 6, pasal 5 ayat 10 sampai 11,
Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Nah, kalau Bapak Ibu baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih diperjelas. Sinear itu sebuah tanah datar yang ada di daerah Babel. Nah, kalau Bapak Ibu ingat kisah di kitab Daniel, di situ Raja Nebukadnezar kalau nggak salah itu membangun patung yang tinggi untuk disembah. Sehingga itu kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi Tuhan ngomong ya, kalau kalian nggak berubah ya kembali lagi dibawa ke Babel. Masa kurang sih 70 tahun kalian didisiplin di Babel, sekarang kalian mau dibawa ke situ lagi. Nah, tapi tentulah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ya seperti pepatah dunia saja katakan, keledai yang bodoh sekalipun, keledai itu saja sudah melambangkan kebodohan, kedunguan. Apalagi kalau disebut keledai bodoh, berarti double dungunya. Itu pun nggak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Tetapi bangsa Israel berkali-kali. Tetapi sekali lagi, bela firman Tuhan ini mengingatkan kita bukan lagi orang yang berdosa, yang jatuh bangun, melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita sudah diberi anugerah keselamatan, dan sampai hari ini Tuhan tetap setia, nggak pernah meninggalkan kita. Jadi biarlah apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, bahkan kalaupun itu menimpa kita, seperti pujian yang tadi kita naikkan bersama-sama, sekalipun kayaknya gunung itu belum berpindah, masalah kita itu tetap ada, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan setia beserta dengan kita. Sehingga itu tidak membuat kita akhirnya kecewa, putus asa, bahkan marah dengan keadaan, dengan Tuhan ujung-ujungnya, dan mulai tinggalkan Tuhan. Tapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, mari kita tetap setia, karena Tuhan setia dalam hidup kita. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan di dalamnya, Tuhan setia dan pasti memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Bagian kita adalah setia. Kemarin saya khotbah di ibadah 2, di ibadah 3. Seharusnya sih saya khotbahkan PowerPoint materi yang sama dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di ibadah 1. Tapi karena situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, sepanjang malam, minggu, saya juga gelisah, susah, nggak bisa tidur. Ada hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Dan itu yang saya sampaikan. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang sama, kalau Bapak Ibu nanti baca di kitab 2 Tawarik pasal 15. Keadaan juga nggak aman. Orang nggak bisa pergi dan pulang dengan aman karena terjadi kerusuhan yang besar. Seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Seperti apa yang kita baca di Mika pasal yang ke-7 ayat 1-6. Tapi yang Tuhan ingatkan kemarin bagi setiap kita jemaat adalah yang pertama, tetap berdoa, kuatkan hati, tetap semangat, dan yang ketiga, tetap setia. Karena sekali lagi, ya hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kata firman Tuhan. Keadaan akan jadi semakin sulit. Tapi apa yang menjadi respon kita? Ini bukan soal salah atau benar. Kita nggak perlu sibuk siapa yang salah, siapa yang benar dengan apa yang terjadi di bangsa kita. Tetapi mari miliki respon hati yang benar dengan situasi ini. Dan yang Tuhan mau kita berdoa. Usahakan kesejahteraan kota. Saya katakan, beberapa hari yang lalu saya ditanya, masa gereja cuma berdoa, berdoa, berdoa? Kadang kan orang berpikir doa itu sesuatu yang sudah, sama, kadang orang punya masalah, ujung-ujungnya kita nasihati, yuk tetap berdoa. Kadang ada orang yang marah loh kalau dinasihati cuma berdoa. Masa cuma berdoa, cuma berdoa? Padahal doa itu sesuatu yang powerful ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan doa itu bisa merubah keadaan, karena doa itu adalah kuasa Tuhan. Kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Terus usahakanlah kesejahteraan kota. Ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau engkau hanya seorang suami, usahakanlah kesejahteraan bagi keluargamu dengan menenangkan mereka, dengan menenteramkan hati mereka ketika mereka mulai panik keadaan hari-hari ini. Kalau engkau seorang pemimpin perusahaan, ya mari tenangkanlah hati semua karyawan-karyawatimu. Kalau engkau pemimpin kelompok sel, tenangkanlah anggota komselmu. Kalau engkau pemimpin sebuah gereja, tenangkanlah jemaatmu dengan apa yang dapat engkau lakukan. Sehingga kalau hari-hari ini ada orang yang putus asa ketemu dengan kita, mereka punya pengharapan baru. Itulah usaha yang bisa kita lakukan. Ketika orang datang dengan rasa kecewa dan marah, kita bisa menenangkan hati mereka. Ketika mereka datang dengan keputusasaan, kita memberikan pengharapan baru kepada mereka di dalam Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan. Ya, kalau engkau seorang pemimpin daerah, punya jabatan di negeri ini, ya lakukanlah sesuai kapasitasmu untuk mendatangkan kesejahteraan. Jadi, kan seakan-akan, kok gereja berdiam diri? Saya tanya, emang lu suruh gereja ikut demo, ikut rame-rame, anarkis, karena melihat ketidakadilan? Ya, makanya apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan kemarin itu juga menjadi sebuah pesan penggembalaan bagi jemaat Pelita Community. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ya berdoa. Ya kita melihat kejahatan, kita melihat kefasikan. Kita berdoa seperti Ibu Caca dikatakan, mungkin seperti keadaan ini nggak berubah. Tapi itu yang bisa kita lakukan dan kita percaya bahwa doa itu bisa merubah keadaan. Ketika kita berdoa dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan. Terus ya yang kedua ya kita tetap tenang. Walaupun bukan berarti kita nggak takut, kita tenang terus kita cari masalah. Enggak Bapak Ibu. Karena kalau sekali lagi nanti Bapak Ibu baca di 2 Tawarik pasal 15, prinsipnya tetap sama. Situasinya mirip, penyebabnya mungkin beda, tapi prinsip kebenaran yang harus dilakukan oleh orang percaya itu tetap sama. Berdoa, kuatkan hati, tetap semangat, karena Tuhan berkata ada upah untuk usahamu. Dan yang ketiga, setia sampai akhir. Jadi seperti apa yang kita baca dari kitab Zakaria pasal 5, itu menjadi peringatan bagi kita tentunya, supaya kita tidak melakukan hal yang sama, melakukan kejahatan dan kefasikan. Tapi mari di tengah-tengah situasi di mana kita melihat kejahatan bersimaharajalela, bukan merajalela lagi, tetapi kejahatan bersimaharajalela, itu berarti udah kelewatan kejahatannya, kefasikan terjadi. Tapi mari tetap kita datang kepada Tuhan, seperti lagu lama yang sering juga saya nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya kita berlindung dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari-hari ini di medsos, khususnya di grup WhatsApp akan berseliweran tagar, warga jaga warga. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita. Kemarin pulang ibadah pagi, ada jemaat PKS yang ngomong gini, Pak, Rebu kita harusnya komsel di sini, tapi kayaknya kita off dulu nggak ya Pak Rebunya? Karena RT jemaat itu sudah ngomong tanggal 1 sampai tanggal 5, jangan keluar kemana-mana dulu. Jangan buat acara apa-apa dulu yang rame-rame. Saya bilang ya kita lihatlah situasinya. Pulang ibadah kedua, dengar obrolan jemaat sama satu anak muda yang saya tahu, loh harusnya nih anak muda kan di Jakarta, kok tiba-tiba udah nongol aja di Jambi. Terus yang jemaat tuh ngobrol, iya anaknya harus ngungsi ke daerah Gading Serpong, ke sebuah apartemen. Karena tempat kos daerah dia ya termasuk di area yang harus dihindari. Tapi sekali lagi, dalam situasi yang sedang terjadi hari ini, beberapa sekolah di Jambi termasuk sekolah kita hari ini diliburkan, daring secara online. Tapi sekali lagi, yang bisa kita lakukan, mari berdoa, kuatkan hati, tetap semangat, dan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun seperti apa yang kita baca di Zakaria, ketika Tuhan mengingatkan, menegur dengan keras bangsa Yehuda, karena ada kejahatan, ada ketidaksetiaan, ada kefasikan. Jangan sampai
seperti apa yang Tuhan katakan akan dibawa kembali ke Babel. Jadi mari hari ini terus jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, hingga kita bisa bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada hal yang mau ditambahkan oleh Ibu Caca. Ya, saya sebenarnya ambil kesempatan ini Pak Heri untuk bicara sejenak untuk teman-teman dengan sejenak juga. Sebelumnya saya mau thank you banget untuk semua teman-teman yang mendoakan di masa-masa perkabungan kami, di masa-masa kehilangan kami, support dari teman-teman Koramdeo dan teman-teman yang lainnya sangat punya arti bagi kami, bagi saya khususnya yang mengenal teman-teman semua, punya arti bahwa itulah penghiburan ketika dalam duka ada support dari teman-teman yang terkasih. Saya mengucapkan dan keluarga besar saya juga saya thank you untuk apa yang dilakukan, dikerjakan oleh teman-teman semua untuk kami. Terus yang saya ingin juga saksikan di sini, saya ambil kesempatan ini bahwa Tuhan sepertinya waktu saya kehilangan papa saya itu sebenarnya membuat kerapuhan saya menjadi sangat besar. Saya seperti orang yang kehilangan iman, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan diri. Saya seperti orang yang menjadi tidak mengerti Tuhan dan tiba-tiba tidak mengerti apa-apa. Bisa sebegitunya kita menjadi manusia yang sesaat kita bisa bangun di dalam iman kita, tapi sesaat kita bisa menjadi hilang. Itulah manusia yang memang selalu setiap saat kita harus pegang. Saya di dalam kondisi seperti ini karena papa saya selalu, apa yang saya takutkan dalam hidup saya kadang-kadang bukan apa kehilangan harta, kehilangan apa. Saya hanya takut kehilangan papa saya. Kenapa papa saya? Dia adalah orang benar-benar luar biasa. Hanya melihat dia saja, senyumnya dia, hati saya menjadi kuat dan tenang. Dia adalah sosok yang memang bukan hanya Tuhan berikan kasih karunia kepada dia menjadi orang yang teduh bagi banyak orang. Tuhan memberikan kasih karunia kepada papa saya bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada begitu banyaknya. Makanya waktu dia meninggal, ada begitu banyaknya orang yang datang untuk mengucapkan duka mereka untuk kehilangan papa saya. Saya bisa mengerti. Karena saya anaknya. Saya sebagai anaknya justru melihat setiap hari papa saya tidak banyak berbicara. Dengan diamnya dia, dengan senyumnya dia, dengan tulusnya dia mengungkapkan iman dia sama Tuhan. Bahwa kamu akan baik-baik saja anakku gitu loh. Jadi sepertinya kok waktu saya kehilangan papa saya merasa Tuhan tidak cukupkah bahwa saya kehilangan kesehatan setahun yang lalu. Saya mampu dan bahkan saya tidak menangis. Saya tidak bicara apa-apa sama Tuhan, artinya saya mengerti Tuhan akan menolong saya dan Tuhan akan menyertai saya. Saya bisa menyelami artinya iman yang Tuhan yang menyertai. Saya mampu mencerna itu. Tapi kehilangan papa saya tiba-tiba kehilangan iman itu, teman-teman. Rapuhnya saya ya, betapa rapuhnya saya. Saya di depan papa saya mengatakan, "Papa, kenapa dirimu tidak membiarkan aku menjagamu di hari-hari terakhirmu?" Bahkan saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak izinkan saya menjaga papa saya di hari-hari terakhirnya? Padahal saya sudah mau pulang ke Jambi pun Tuhan tidak izinkan. Itu yang membuat saya tidak mampu terima beberapa waktu ini. Saya mengatakan ke Tuhan, Tuhan, bukankah saya adalah anak yang selalu mendampingi papa saya. Saya ada untuk papa saya, selalu ada untuk dia. Dan saya mau ada untuk dia terus. Di hari-hari apalagi yang tidak saya sangka walaupun saya sakit. Saya bilang saya akan pulang. Tapi setelah saya lewatin proses ini saya baru mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, teman-teman. Tuhan kita akan berbicara dengan lemah lembutnya ketika kita hampir kehilangan rasa kecewa kembali sama Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan bicara dan biarkan Tuhan bicara.
Untuk itu kenapa di dalam 3 hari, di dalam masa perkabungan papa saya 5 hari. Saya ambil waktu 3 hari itu untuk tetap memuji Tuhan. Di dalam kaki udah gak mampu berdiri di tengah-tengah jemaat. Saya tetap mampukan untuk mengajak Koko dan semuanya untuk memuji Tuhan. Itu sebenarnya untuk kembali ke kami, supaya kami bisa teguh kembali sama Tuhan. Supaya kami kuat, karena kami semua di dalam betul-betul kehilangan yang sampai kami kehilangan seperti pegangan. Itu anak-anak papa tuh semua ngalami hal yang sama yang seperti saya alami. Saya bilang kita harus berdiri di hadapan Tuhan untuk Tuhan teguhkan kembali iman kita. Tuhan naikin kita, hati kita kembali sama Tuhan. Itu sebenarnya untuk terapi diri kami sendiri sebenarnya, teman-teman. Saya baru mengerti akhirnya, di ujung akhirnya, kenapa Tuhan tidak izinkan saya yang menyelesaikan melihat papa gak mengizinkan. Saya baru mengerti. Padahal teman-teman, saya harusnya bisa, tapi saya melihat urutannya kenapa sampai bukan saya. Saya baru mengerti. 2 minggu yang sehingga saya pun bisa pelayanan di tempatnya Pak Rabli. Itu Tuhan bekerja dengan dahsyatnya di hati saya untuk harus balik ke Jambi, untuk jumpa papa mama saya. Saya beruntung sekali saya mengambil kesempatan itu. Saya sangat beruntung, iman yang saya bangun sekian tahun, saya peka untuk saya pulang ke Jambi saat sebenarnya saya sudah bilang sama anak saya, teman-teman saya, udah gak usah pulang. Kamu toh masih dalam proses kemoterapi. Tapi saya gak bisa tahan perasaan itu. Dan momen itulah memang Tuhan bekerja. Saya memang bisa bicara banyak dengan papa saya di hari-hari terakhir yang saya pun tidak tahu. Tapi hati gelisah ini yang membuat saya untuk jumpa papa saya. Hari yang terakhir saya bisa bicara banyak dengan papa saya sampai lupa. Saya cuma hanya ingat Tuhan kenapa tidak izinkan saya untuk menjaga papa saya. Saya lupa kalau Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk saya. Tuhan siapkan untuk saya khusus untuk jumpa papa saya dan bicara banyak. Sayalah yang mengalami. Tapi saya komplain sama Tuhan di hari terakhir, kenapa bukan saya yang jaga? Lihat kita ini, lihat saya. Betapa rapuhnya apa yang Tuhan sudah kasih ke saya bisa lupa. Ketika saya baru ingat di hari-hari saya sekarang sendiri nyanyi untuk menguatkan. Kenapa pagi ini saya mau minta sama Pak Heri aku yang pimpin. Itu Tuhan, supaya Tuhan teguhkan kembali saya. Supaya apa yang saya alami juga teman-teman bisa merasakan bahwa nyanyian pujian itu akan meneguhkan dan meneguhkan kita, teman-teman. Saya baru mengerti di saat-saat terakhir papa saya, Tuhan tidak izinkan. Saya harusnya bisa pulang. Tapi saya gara-gara saya terlambat ke dokter. Saya izinkan minta 2 menit lagi ya, Hengki ya. Saya terlambat sehingga saya harus ganti hari di Selasa. Harusnya Jumat saya sudah ketemu dokter dan Minggu saya sudah bisa pulang. Kalau saya Minggu pulang saya sudah bisa jumpa papa saya. Papa saya meninggal di hari Selasa. Saya pilih di hari Rabu karena Selasa saya harus ke dokter. Saya baru mengerti rencana Tuhan yang indah. Tuhan itu Tuhan Allah yang detil. Dia menolong kepada setiap anak-anaknya. Koko saya harusnya dia berangkat ke Medan. Saya sudah marah sekali koko saya. Kenapa dia justru berangkat? Tapi saya nggak bisa mengungkapkan kemarahan saya. Tapi saya akan pulang Jambi. Tapi tahu nggak? Tuhan justru izinkan koko saya menyelesaikan melihat papa saya di hari terakhir ini. Membuat dia mengerti Tuhan yang izinkan dia menyelesaikan memandikan papa saya. Saya bilang, Koko, kalau kamu berangkat betapa menyesalnya seumur hidup kamu. Ketika bukan kamu yang selesaikan, ternyata Tuhan mau kamu yang selesaikan. Kamu yang selama ini tidak bersama dengan papa di dalam banyak keadaan papa. Kamu tidak ada, tapi Tuhan izinkan kamu selesaikan dan mengalami hubungan anak dan bapak yang paling indah di hari terakhirnya dia. Bukan saya. Karena apa bukan saya? Sampai diberikan banyak halangannya. Karena saya sudah mengalami, Tuhan izinkan 2 minggu yang lalu saya pulang ke Jambi. Teman-teman, saya mau sampaikan. Tuhan sebenarnya Tuhan Allah yang adil. Bukan karena dia mau memuaskan apa yang kita mau. Bukan. Tapi dia mau menyelesaikan setiap rencana dia yang indah, termasuk di dalam dukaku, kehilanganku, ketidakpuasanku. Tapi ada rencana Tuhan yang besar yang
Mampukah aku melihatnya selalu di dalam kehilangan, ketidakmampuan saya, bahkan kerapuan saya. Tapi di ujungnya Tuhan kembali mengingatkan saya, mampu saya lihat itu. Tuhan terima kasih ya. Bahwa akhirnya Tuhan mampukan saya mampu membaca apa yang Tuhan mau, rahasia-rahasia apa yang Tuhan sampaikan. Teman-teman kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan kita rahasia-rahasianya Dia ke kita kalau kita yang mengasihi Dia. Sehingga kita mampu melihat kebesaran Tuhan sekali lagi. Ini saya sendiri, saya pun tidak tahu, nggak bisa balik ke Jakarta. Saya mau kemoterapi tanggal 9. Perpanjangan BPJS di dalam kondisi saya yang seperti ini nggak bisa saya jalankan. Sekali lagi saya tidak mengerti apa yang harus saya jalankan ke depan. Seperti begitu banyaknya yang saya tidak mengerti. Di dalam sakit, di kondisi yang tak menentu, saya harus balik ke Jakarta, Tanjung Priuk, saya harus pergi. Saya tidak tahu bagaimana, saya harus lewatin satu, seperti masuk ke dalam Sodom dan Gomora yang kondisi seperti itu kah? Tapi saya hanya mengerti Tuhan di dalam kehilangan saya. Saya mengerti bahwa ternyata berlindung di dalam Engkau, berlindung dengan Tuhan adalah keaman di dalam Tuhan. Bahwa papa saya ternyata bukan milik saya. Saya memang harus mengerti dengan dalam bahwa papa saya bukan milik saya. Saya harus mengerti bahwa papa saya adalah milik Tuhan. Sekali lagi terima kasih bahwa saya bisa menyampaikan, dan ini kiranya juga bisa menguatkan teman-teman. Bahwa kadang-kadang kita mampu rapuh, tapi kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan dalam. Sesungguhnya apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan, keadilannya Dia, kasihnya, bukan kepada saya saja, tapi kepada yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Caca buat kesaksiannya di pagi hari ini yang sangat memberkati setiap kita dan menguatkan kita dan menimbulkan iman percaya kita. Dengan setiap kondisi dan situasi yang Ibu Caca hadapi juga, ini membuat iman kita juga semakin bertambah kalau Tuhan itu memang dahsyat. Tuhan telah memulihkan, menyembuhkan Ibu Dorcas. Kami percaya semua rancangan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan kepada Ibu Dorcas. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa hadir di pagi hari ini ya Tuhan, datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah ini menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan. Terus bergaul intim dengan Engkau ya Bapa. Terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat Ibu Caca dan juga anaknya yang telah melayani kami di pagi hari ini. Tuhan juga berkati. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Dan juga Tuhan berkati keluarga besarnya ya Tuhan, di mana telah ditinggalkan oleh papanya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya penghiburan, ketabahan yang daripada Engkau curahkan atas keluarga besar ini ya Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terindah Tuhan berikan kepada keluarga besar ini ya Tuhan. Kami percaya setiap benih yang sudah ditabur Tuhan akan bertumbuh lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan juga kami serahkan keluarga Ibu Caca ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kasih rencana yang terbaik untuk pulang ke Jakarta ya Tuhan. Tuhan memberikan situasi keadaan yang terbaik atas bangsa ini juga ya Bapa. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan memberikan keadaan yang lebih kondusif ya Bapa. Keamanan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah setiap huru hara yang terjadi Tuhan boleh diredakan ya Tuhan. Dan juga setiap demonstrasi Tuhan, apapun yang menjadi keinginan dari rakyat ya Tuhan bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat ya Bapa. Biarlah mereka juga akan mengambil kebijaksanaan yang terbaik ya Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak, untuk membawa Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan yang ada, TNI, Polri Tuhan, biarlah mereka terus bersatu hati untuk menjaga keamanan dan menstabilkan keadaan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemerintahan kami, TNI Polri, dan juga semua yang ada di bangsa ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat dan sehati berdoa buat Pak Ahyong ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, pemulihan yang terbaik ya Bapa, di mana
setelah pasca operasi bypass jantungnya ya Tuhan, kami percaya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kakinya yang bengkak Tuhan, boleh Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga di mana paru-parunya ada cairan Tuhan, biarlah cairan itu boleh keluar dan kering ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga serahkan istri dan juga anak-anak, menantu dan cucunya ke bawah tangan kuasa-Mu juga ya Tuhan. Biarlah Pak Ahyong juga boleh sehat kembali dan terus melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Nopa ya Tuhan, yang saat ini sakit kepala ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Buat Ibu Nova ya Bapa. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas tubuh Ibu Nova ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Ibu Nova ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati istri, suami dan juga anak-anaknya ya Bapak. Dan juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan berkati lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami senantiasa ya Bapak. Baik istri kami, suami, menantu, cucu, anak-anak kami, Tuhan berkati semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Apapun permasalahan dari keluarga kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan terbaik atas permasalahan dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah keluarga kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami dan juga usaha pekerjaan kami, Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Oke, sebelum saya berdoa, tadi waktu dengar Ibu Caca, Tuhan ingatkan beberapa ayat firman Tuhan. Dan biarlah ini yang menjadi apa yang kita lakukan. Di dalam Mazmur 73, 21 sampai ayat 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan, terkadang dalam hidup ini, Engkau izinkan kami mengalami sebuah situasi yang terkadang kami bisa nggak ngerti, bahkan kami kelihatan jadi orang dungu. Tapi satu hal yang kami mau lakukan ketika hal itu terjadi dalam hidup kami mau tetap di dekat-Mu Tuhan. Kami mau tetap menenangkan hati kami untuk mendengar suara-Mu yang akan menenangkan hati kami. Tuhan, kami tahu kami tidak pernah sendiri, bahkan ketika kami merasa sendirian, ketika kami merasa kesepian di tengah keramaian, sesungguhnya Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat apa yang sudah Ibu Caca berikan bagi kami melalui apa yang dia alami. Karena dia mempraktekkan firman-Mu. Dia tetap di dekat-Mu, dia tetap berharap kepadamu, sehingga Engkau kembali menguatkan, meneguhkan hatinya. Biarlah begitu juga dengan setiap kami Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada hal-hal yang terkadang kami tidak dapat mengerti kenapa itu harus terjadi. Tapi satu hal yang kami mau lakukan, kami mau tetap dekatkan. Kami tidak mau meninggalkan-Mu, dan kami tidak pernah mengizinkan iblis mengintimidasi kami lebih dalam lagi. Tapi kami mau terus buka hati kami hanya untuk-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesaksian, terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami terus berdoa biarlah shalom atas kota kami, atas provinsi kami, atas bangsa kami. Dan kami menguatkan hati kami masing-masing. Kami tetap beraktivitas di dalam penyertaan-Mu sepanjang hari ini.
melakukan bagian kami dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Dan biarlah Engkau menyertai kami dengan tangan kuasa-Mu yang terus menaungi, melindungi, menjaga, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.